wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak kelas 10 yang sedang berada di rumah atau lebih dikenal dengan stay at home, belajar di rumah ya. Berjumpa lagi dengan Pak Faisal, pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Jangan lupa kalian yang berada di rumah selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan dan tidak lupa pakai masker ketika berpergian. Untuk kesempatan kali ini Pak Faisal akan memaparkan materi tentang buku fiksi dan non fiksi, atau kadarnya yang bertuliskan menganalisis satu buku fiksi dan satu buku non fiksi yang telah Anda baca, seperti itu. Sebelumnya Pak Faisal akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu buku fiksi dan buku non fiksi. Untuk buku fiksi adalah buku yang ditulis atau dikarang berdasarkan apa? Imajinasi dari pengarangnya atau khayalan dari pengarangnya, atau bukan benar-benar terjadi atau bukan fakta, seperti itu. Contoh buku fiksi adalah cerpen, novel, puisi, itu merupakan contoh buku fiksi. Adapun ciri-ciri buku fiksi, yang pertama adanya amanat. Amanat itu apa? Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Di setiap buku fiksi pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Contohnya dalam cerita fiksi Maling Kundang, si penulis buku pasti dia ingin menyampaikan pesan tentang apa? Tentang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya, jangan durhaka terhadap orang tuanya. Itu salah satu contoh amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua yang ada dalam buku fiksi yaitu apa? Alur atau plot atau jalannya cerita. Alur itu apa? Alur itu jalannya cerita dari awal sampai akhir, dari mulai perkenalan tokoh, munculnya masalah, puncak masalah sampai dengan penyelesaian. Itu plot atau alur. Berikutnya ada apa? Ada penokohan. Penokohan itu apa? Penokohan itu pencitraan dari watak tokoh. Semisal watak tokoh itu apa? Ada antagonis dan protagonis, ada tritagonis, seperti itu. Seperti dalam tokoh yang sama, yaitu Maling Kundang ya. Di situ ada tokoh antagonis dan protagonis. Sebenarnya protagonis itu apa? Protagonis itu tokoh utama, biasanya bersifat baik. Antagonis itu apa? Tokoh lawan dari tokoh utama, biasanya bersifat buruk atau jelek. Nah, tritagonis itu apa? Tokoh penengah di antara tokoh antagonis dan protagonis. Saya ambil contoh, Pak Faisal ambil contoh dalam cerita Maling Kundang dan ibunya. Itu mana yang tokoh antagonis dan protagonis? Mungkin sebagian orang akan menganggap bahwa ibunya itu tokoh protagonis, sedang malingnya itu sebagai tokoh antagonis. Sebenarnya itu kurang tepat juga. Karena apa? Protagonis itu tokoh utama, sedangkan dalam cerita Maling Kundang itu tokoh utamanya siapa? Tokoh utama itu maling. Jadi dalam hal ini protagonis itu ada pada Maling Kundang meskipun dia bersifat jelek. Karena apa? Pengertian protagonis itu apa? Tokoh utama yang biasanya bersifat buruk, jadi tidak selalu bersifat buruk, seperti itu. Jadi protagonisnya tokoh utama yang biasanya bersifat baik, seperti itu. Jadi biasanya, jadi tidak harus bersifat baik. Seperti Maling Kundang itu tokoh utama tapi bersifat buruk, seperti itu. Berikutnya ada apa? Ada latar atau setting. Latar atau setting. Latar sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu, ada latar tempat, ada latar suasana, seperti itu. Latar waktu itu apa? Latar waktu itu kapan terjadinya cerita. Entah itu biasanya di awal cerita ada kalimat pada zaman dahulu. Nah, itu menunjukkan waktu zaman dahulu, seperti itu. Yang berikutnya apa? Latar tempat. Latar tempat itu apa? Di mana cerita itu terjadi. Seperti di suatu kerajaan. Nah, itu berarti di kerajaan peristiwa itu terjadi, atau di desa mana, seperti itu. Itu menunjukkan tempat. Berikutnya ada latar
Suasana itu apa? Suasana itu bagaimana suasana yang ada dalam cerita. Apakah suasana senang, sedih, suka, duka, atau lain sebagainya. Berikutnya ada apa? Yang terakhir dalam ciri-ciri buku fiksi ada sudut pandang penulisnya. Sudut pandang itu apa? Posisi penulis dalam cerita. Apakah penulis itu hanya sebagai penulis atau ikut serta dalam cerita tersebut, dan menjadi tokoh utama atau tokoh sampingan. Itu merupakan ciri-ciri dari buku fiksi. Selain ciri-cirinya, buku fiksi juga ada apa? Ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur buku fiksi ada apa aja? Unsur-unsur buku fiksi ada apa aja? Ada dua, yaitu yang pertama ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur yang membangun dari dalam cerita itu sendiri. Jadi apa? Ada dalam cerita. Contohnya apa unsur intrinsik itu? Ada tema, ada tokoh, ada sudut pandang, gaya bahasa, amanat, latar, seperti itu. Itu unsur intrinsik. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik apa? Unsur yang membangun dari luar cerita. Seperti unsur apa? Unsur ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Atau apa? Unsur latar belakang penulis. Unsur ini yang paling berpengaruh, yaitu unsur apa? Latar belakang penulis. Itu paling berpengaruh dalam cerita. Kenapa? Contohnya cerita apa ya? Laskar Pelangi. Contoh cerita Laskar Pelangi. Itu pengaruh banget terhadap apa? Terhadap latar belakang penulisnya. Siapa penulisnya? Andre Hirata. Andre Hirata itu mana? Orang Bitung. Bitung itu mana? Daerah pantai. Itu pasti ceritanya tentang pantai, tentang apa yang berkaitan dengan latar belakang Andre Hirata. Seperti Laskar Pelangi itu bercerita tentang SD di dekat pantai di Bitung, seperti itu. Itu merupakan unsur ekstrinsiknya, unsur yang membangun dari luar cerita itu sendiri. Tadi pembahasan terkait dengan buku fiksi. Oke, tadi penjelasan tentang buku fiksi. Berikutnya Pak Faisal akan menjelaskan tentang buku non fiksi. Buku non fiksi sendiri yaitu buku yang ditulis berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi, bukan berdasarkan rekaan dari pengarangnya atau imajinasi dari pengarangnya. Adapun ciri-ciri dari buku non fiksi. Yang pertama, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Beda dengan buku fiksi. Kalau buku fiksi itu menggunakan banyak bahasa atau menggunakan gaya bahasa, menggunakan majas-majas. Sedangkan dalam buku non fiksi itu menggunakan bahasa yang sangat baku, yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, seperti itu. Yang kedua ada apa? Ciri-cirinya mengandung informasi yang sangat valid atau fakta. Fakta yang mana? Fakta itu benar-benar terjadi. Jadi kan buku non fiksi itu buku berdasarkan penelitian. Jadi harus berdasarkan hal-hal yang benar-benar terjadi, seperti itu. Berikutnya apa? Ditulis buku ini ditulis berdasarkan pengamatan atau penelitian dari penulisnya. Jadi ketika penulis ingin membuat sebuah buku, dia melakukan penelitian terlebih dahulu. Contohnya buku Pintar Agama Islam. Jadi dia sebelum menulis buku ini, dia akan meneliti dulu tentang apa? Tentang agama Islam dan budi pekerti. Dia akan meneliti dulu atau mengamati dulu tentang ajaran Islam dan budi pekerti. Sehingga ketika dia membuat buku, itu berdasarkan apa? Fakta-fakta, hasil penelitian, hasil pengamatan, seperti itu. Beda dengan buku fiksi yang berdasarkan imajinasi dari pengarangnya. Berikutnya, ketika kita menganalisis tidak hanya berdasarkan ciri-ciri dari bukunya. Berikutnya ada apa? Butir-butir penting dari buku fiksi dan non fiksi. Butir-butir penting itu apa saja? Yang pertama ada apa? Ada identitas dari buku. Identitas itu apa? Identitas itu yang pertama ada apa? Ada judulnya, pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya, tebal bukunya. Ada NISN-nya atau ISBN-nya, seperti itu. Adalah apa? Butir-butir penting.
Itu dalam identitas. Berikutnya ada dalam apa? Manfaat buku. Manfaat buku, kita harus tahu manfaat buku. Buku yang kita baca itu manfaatnya apa. Terus format bukunya itu bagaimana? Format itu apa? Tatanannya dari awal sampai akhir bukunya. Terus setelah format ada apa? Penyajian bukunya. Penyajian itu seperti apa? Apa perlu gambar-gambar, perlu warna, banyak tulisan seperti itu. Terus apa? Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan itu apa? Bahasa yang mudah dipahami oleh pembacanya, jadi enak dibaca. Terus yang terakhir dalam buku penting ada apa? Kelebihan dari buku. Itu kelebihan dari buku harus ada dalam butir-butir penting buku. Berikutnya setelah tadi ada apa? Ada ciri-ciri dari buku fiksi dan non fiksi. Terus ada apa? Butir-butir penting dari buku fiksi dan non fiksi. Berikutnya ada manfaat dari menganalisis buku tersebut. Manfaat yang pertama ketika kita menganalisis buku ada apa? Manfaat yang pertama, kita jadi mengetahui gambaran atau penilaian secara umum terkait dengan buku tersebut, ya. Oke. Kita jadi tahu gambarannya mengenai buku tersebut. Bukunya seperti apa, kita jadi tahu ketika kita sudah menganalisis. Kita jadi mengetahui gambarannya, jadi mengetahui penilaian umumnya seperti itu. Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. Setelah kita menganalisis, kita dapat tahu alasan mengapa buku tersebut diterbitkan. Berikutnya yang ketiga ada menguji kualitas buku. Jadi setelah kita menganalisis, kita dapat menguji, mengetahui kualitas buku itu seperti ini, kualitas buku itu seperti ini. Kok bukunya ternyata kurang baik. Ternyata bukunya baik sekali. Seperti itu kita jadi tahu kualitas bukunya. Dan manfaat yang terakhir apa? Memberikan masukan kepada penulis, kritikan. Ketika kita mengetahui bukunya ternyata ada kelemahannya, kita memberikan kritikan kepada penulis, memberikan pesan atau saran terhadap penulis. Jadi dalam manfaat kita yang pertama ada apa? Kita jadi mengetahui gambaran, mengetahui latar belakang, mengetahui kualitas buku, dan yang terakhir kita jadi mengetahui kesalahan dan kita bisa memberikan masukan terhadap penulis buku tersebut. Itu sekian materi terkait tentang menganalisis isi satu buku fiksi dan satu buku non fiksi yang sudah kalian baca. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap stay di rumah, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Video ini dapat juga ditonton atau disaksikan di IG Pak Faisal, dari IG Faisal Mancunian atau di Facebook Faisal Mancunian. Itu bisa di follow. Terima kasih. Semoga kalian di rumah baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.